ke oke. Nah, ini lanjut part 3 ya, yang belum nonton part 2 dan 1 bisa ditonton dulu. Dan di sini kita akan sudah masuk tol Trans Sumatera. Dan ini kita masuk pintu tol Bakau Selatan atau Bakauheni Selatan. Ya. Dan untuk peraturan tol di Pulau Sumatera itu cukup berbeda karena kecepatan maksimum di sini hanyalah 100 km per jam. Dan di episode kedua, dan yang belum nonton episode sebelumnya, nah episode pertama menceritakan tentang start awal hingga Pelabuhan Merak. Episode kedua menceritakan ketika aku sampai di kapal. Terus episode ini menceritakan kita akan mencapai tujuan dengan sesaat lagi. Oke. Dan sepertinya aku merasa tidak ada yang tertinggal, dan di sini pun juga pemandangannya sangatlah indah. Kecepatan maksimumnya adalah 100 km per jam di sini. Ya, kalau di Pulau Jawa itu kecepatan maksimumnya 80 km per jam. Namun di Sumatera sangatlah berbeda. Karena apa? Dan ngomong-ngomong, alasan kenapa aturan itu berbeda adalah karena jumlah populasinya, di mana jumlah populasi Jawa sebanyak 151 juta orang, dan itu pun membuat keramaian jalan tol sangatlah ramai, yang membuat kecepatan harus 80, sedangkan di Sumatera populasinya hanyalah 60 juta populasi. Dan itu pun bisa memungkinkan bahwa jalan tol akan sepi. Jadi wajar kalau berbeda, oke? Dan ternyata di Pulau Sumatera juga banyak pohon-pohon kelapa, ya. Di Sumatera juga, di bagian barat dan utara juga banyak emas gitu. Kalau minyak sih belum tahu ada nggak gitu. Dan ini adalah exit tol pertama dari maksudnya pintu tol kedua di tol ini, yaitu gerbang tol Bakauheni Utara gitu. Jadi kita punya dua pilihan nih kalau lagi di Sumatera. Bisa ambil ke gerbang tol Bakauheni Utara, dan bisa juga di Bakauheni Selatan. Lebih baik sih di Bakauheni Selatan. Dan gak lama kemudian langsung hujan deras dalam 1 detik, ya. Udah berada di KM 18. Ikan bilis nggak? Ikan bilis goreng. Ini ada Pinang Raja sama ikan bilis goreng sama yang lain-lain. Jadi bisa pilih-pilih. Kalau di Sumatera itu bilis. Dan kalau di Sumatera itu biasanya rest area di setiap jalan tol itu sangatlah sedikit daripada timbang jumlah rest area tiap tol gitu. Jadi tol Bakauheni ini itu cuma
lupa lah. Pokoknya tol Bakauheni Lampung itu cuma tersedia satu, maksudnya tol Bakauheni Palembang cuma tersedia 2 rest area, padahal ini panjangnya sekitaran 200 atau 300-an. Padahal tol Cipali aja punya banyak rest area, padahal panjangnya lebih pendek. Cuma 116 kilometer. Ini 300-an kilometer. Oke, dan setelah bermenit-menit akhirnya kita sampai di Kalianda ya. 1 kilometer lagi kita ke kiri tuh arahnya ke Kalianda. Nah, itu tuh ada tulisannya, kiri Kalianda, lurus Suduyomo Bandar Lampung Meletang. Kiri Kalianda. Nah itu tuh kiri Kalianda, tapi maaf gak kelihatan. Ini hujannya ganggu banget soalnya. Ke kiri Kalianda. Nah, di sini ini exit Kalianda atau exit atau pintu tol ketiga di tol Bakauheni Palembang gitu. Nah, pukul 16:17 kita sudah sampai di dekat Lampung. Letaknya di Sudi Mulyomo. Dan Sudiomo itu bukan buat ke arah Lampung. Dan sebenarnya bisa aja sih ke Lampung, cuma lebih lama karena kita harus keluar terus belok kanan, terus kita lewatin jalan raya yang memang panjang. Jauh. Dan Lama-lama ya, nggak kelihatan. ini Jangan ngebut. merupakan exit mau ke tempat di jalan tol ini. Bandar Lampung. Ya, masih banyak masih jauh. Terus itu ke arah Bandung, Lampung, Lematang, Palembang. Oke, dan Paling stres dipencet lewat. Oke, jam 16 lebih berapa nih? 40 kita sudah tiba di rest area kilometer 67. Kesini dulu, sholat dulu, buang air besar sama sama ini sama sholat dulu. Terus kanan supaya tetap di jalan tol Bakauheni, terbangnya besar. Oke. Jam 17:12. Terus di jalan tol Bakauheni, terbangnya besar sejauh 5 km. Oke, jam 17:18 kita berada di gerbang tol Kota Baru. Bener-bener mereka udah tinggal pada janda dan janda ya. Janda dan pensiunan berarti ya. Iya. Tapi bayangkan di janda ya, cuma Henny doang kan yang masih punya suami. Enggak ada meninggal. Oh enggak? Enggak meninggal. Oh tinggal ini ya, siapa yang kedua? Dan di sini Yang kita Cilegon? Iya. Cuma dia doang yang punya suami. Manani doang. oke, dan Kemarin gue lupa lagi namanya. kita ada di gerbang tol Kota Baru. Soalnya kita keluar di sini mau makan dulu. Kita keluar ke sini mau makan, bukan. Tapi oh ya, ngomong-ngomong, aku keluar di sini bukan buat ke rumahnya langsung ya, tapi buat makan dulu. Kasih. Oke, harganya 106.000 harganya dari Bakauheni Selatan. Bakauheni Selatan harganya 106.000. 160.000 sampai sini. 106. Hah? 106, 600. 106. Iya. Dan dari sini
ini kita ke kiri atau ke kanan? Kiri. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Terusan Ria Kudu. Belok kiri ke Jalan Terusan Ria Kudu. Aduh. Oke. Diinjak-injak. Oke, karena kita oke, nah ini dia restoran kita yang kita makan. Oke, dan makanan kita udah selesai. Ini makanan. Yang lain belum datang. Oke, nggak apa-apa. Oke, dan ini untuk makan siang, makan malamnya ya. Oke. Jam 18 lebih 36 kita berangkat dari restoran dan kita akan menuju ke tempat asal nenek aku. Dan iya, kalau nggak berhenti sih bisa perjalanannya cuma 4 jam lah dari Jakarta. Cuma karena tadi banyak berhenti, contohnya di rest area. Tadi kan aku berhenti di rest area buat sholat. Nah, lalu berhenti di sini makannya sejam. Gitu. Ini belok kiri depannya. Masih jauh nggak? Dikit lagi. Setelah lampu merah ada perapatan di depan. Dan nanti kita ke kiri. Setelah 300 meter, belok sedikit ke kiri. Tapi coba kapan-kapan, tapi kalau naik motor dari Jakarta ke sini tuh bisa lebih lama lagi. Soalnya aku lihat ada kalau naik motor, dan aku juga lihat ada Belok sedikit ke kiri. satu YouTuber yang membuat video tentang dirinya tuh naik motor sendirian ke kota lain. Aku lihat ada video kayak gitu, jadi Setelah nggak 200 aneh lah. meter, bergabung ke Jalan Lintas Sumatera, Jalan Lagian kan Soekarno-Hatta. yang rekam itu backpacker, sedangkan kelakuan backpacker itu kelakuan orang normal. Contohnya selalu berpergian, dan itu pun juga banyak orang yang melakukan itu, jadi masih nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa ya. Dan kita sudah memasuki jalan, Terus di Jalan Lintas Sumatera sejauh 3 km. dan sekarang kita sudah memasuki jalan raya Trans Sumatera ya. Jadi tadi itu kalau naik ke atas itu arahnya ke apa gitu, arahnya ke Tanjung Karang, ke stasiun Tanjung Karang gitu. Dan kalau kita putar balik di sini, nah di sekitaran sini itu bakalan mengarah ke Aceh gitu. Jadi sekarang kita lagi di jalan raya Trans Sumatera. Dan ini pun jalan raya Trans Sumatera, dan aku lupa kira-kira ini jalannya apa ya. Dan jalan ini pun juga ada nama lain, namun aku lupa namanya, jadi aku tidak akan mau menjelaskan itu. Maaf. Dan kita ambil kiri. Belum masih lurus. Ke depan. Maksudnya kita ambil lurus dan ya kayaknya nih lampu merahnya 4 menit deh. Nah, ini ada 1, 2, 3 menit. Oke. Kita tinggal hitung aja waktunya.
Apa giliran kita? Oke, belum. Oke, berarti kita masih bisa menghitungnya. Oh ya, dan ngomong-ngomong, nggak cuma di sini aja ya yang sebenarnya yang lampu merahnya 4 menit. Oh ya, di Jalan Soekarno-Hatta banyak tuh lampu merah yang waktunya 4 menit. Soalnya saya lampu merah 4 menitnya tuh banyak banget lokasinya. Pertama di Pasir Koja, kedua di Kopo, ketiga ada di Muhammad Toha, keempat ada di Buabat, ada di Jalan di Batu Nunggal, kelima ada di Buabatu, keenam ada di Kircon, dan udah gitu aja. Jadi itu bukan termasuk lampu merah terlama yang tadi kita lewatin, karena ternyata di posisi pertama lampu merah terlama di Indonesia adalah lampu merah Simpang Kiara Condong Soekarno-Hatta. Jadi jangan bilang kalau lampu merah tadi itu lampu merah terlama, jangan pernah bilang itu, karena Oh, ada di sini sekarang. Itu apa namanya? Kopi biasa gue beli. Karena jika sistem lampu merahnya seperti yang di belakang itu bukan berarti bermaksud lampu merah yang sistemnya kayak gitu juga waktunya juga sama seperti yang di Kircon itu. Contohnya di Kircon 4 menit, di sini itu tadi aku hitung sih cuma 2 menit gitu. Jadi bukan ini kalau sistem lampu merahnya yang bergantiannya tuh satu lampu merah yang menyala, misalnya terus misalnya kiri situ lalu situ terus ini. Nah, itu bukan berarti waktu lampu merahnya pun juga artinya bukan sama. Karena ternyata juga ada lampu merah paling sebentar di Indonesia. Dan oh iya, ngomong-ngomong, buat yang nggak tahu stasiun Tanjung Karang itu apa sih? Nah, ngomong-ngomong, stasiun Tanjung Karang merupakan stasiun yang belum tahu. Oke. Nah, stasiun Tanjung Karang merupakan stasiun terbesar di Kota Bandung dan maksudnya di Kota Lampung, dan satu-satunya stasiun di Kota Lampung. Besok Gitu. lebih seru ngasih stasiun batubara kali ya. Dan sebenarnya kalau untuk ujung rel kereta dari Sumatera itu lokasinya bukan di stasiun Tanjung Karang, melainkan belok kiri ke Jalan Alimuddin Umar. di tempat batubara sekitar sini. Stasiun Panjang nanti. Bukan maksudnya ujung dari rel kereta api di Sumatera bukanlah di Tanjung Karang, melainkan lokasinya berada di stasiun Panjang di dekat pantai Lampung. Di dekat Teluk Betung. Ya, di dekat Teluk Betung. Dan di Kota Lampung pun juga Terus gitu. Dan di Lampung pun juga ada berbagai mall, dan awalnya aku pengen nginep di hotel, namun karena aku tidak suka membuang duit atau membuang-buang makanan, akhirnya pun aku lebih baik nginep di rumah nenek aku bernama Puput yang gratis ya, karena tiap orang yang mudik ke rumah orang tua
ya ke rumah orang tua atau rumah nenek. Nah itu nenek. Nah itu biasanya gak nginep di hotel dari kota tersebut, tapi nginep di rumahnya gitu. Saran aku nginep di, jadi saran aku kalau kalian mau mudik lebaran buat menjumpai orang tua atau nenek, lebih baik nginep di ini aja, nginep di rumah orang tua atau nenek kalian, karena biar harganya gratis gitu. Oke, nah akhirnya sebentar lagi kita akan sampai, dan ini dia lokasinya. Sayangnya gede. Nggak bisa buat parkir segala. Oke, dan ini dia lokasinya. Let's go. Kita turun. Waduh, hujan. Lari. Hujan. Sepatunya lepas taruh di sini. Oke, videonya sudah sampai di sini dulu, dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.